Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Febrianti dan Jenny Sapitri akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Anak dalam Islam. Yang pertama, ada ayat Al-Quran atau hadis tentang pranatal dan natal. Pengertian dari pranatal adalah perkembangan sebelum menjadi bayi yang dilahirkan seorang melalui berbagai fase tahapan di dalam kandungan sang ibu. A. Fase pertama nutfah. Dari segi bahasa, kata nutfah adalah bentuk tunggal. Dengan demikian, nutfah adalah suatu benda yang dibutuhkan untuk proses kejadian manusia, bukan menunjukkan setidaknya zat cair. Lalu arti dari Quran Surat Al-Tariq ayat 86, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Lalu ada B, fase kedua, yaitu alaqah. Al-Qurtubi menafsirkan firman surat Al-Alaq. Artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Quran surat Al-Alaq. Maksudnya Allah menciptakan dari darah, bentuk jamak dari alaqah yang berarti darah yang menggumpal. Apabila mengalir maka disebut dengan masfuh. Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa firman Allah dari segumpal darah menggunakan bentuk jamak karena yang dimaksud dengan manusia adalah gabungan. Lalu ada E, fase ketiga, mudghah. Mudghah adalah sekurang-kurangnya, sedangkan yang dimaksud mudghah adalah fase janin, adalah sepotong daging yang sepotong kunyahan yang terbentuk dari alaqah. Al-Razi menafsirkan firman Allah, lalu segumpal darah itu kamu jadikan segumpal daging. Maksudnya kami menjadikan darah yang menggumpal itu mudghah, yaitu sepotong daging seolah-olah ukurannya sebesar kunyahan. 3 fase kehamilan. Yang pertama ada nutfah, yang kedua ada alaqah, dan yang ketiga ada mudghah. 1. Penciptaan janin. Pendapat yang dipegang mayoritas ahli tafsir dan ahli fikih adalah bahwa penciptaan dan pembentukan janin terjadi pada fase mudghah dan sesudahnya, bukan pada fase sebelumnya. Para musafi menafsirkan nutfah dengan sperma laki-laki sendiri atau sperma laki-laki dengan induk telur perempuan secara bersamaan. Menurut pendapat yang kuat dan menafsirkan alaqah dengan sepotong daging, menciptakan janin dimulai pada hari ke-7 sejak awal bertemunya. Sperma laki-laki dengan indung perempuan menciptakan terus-menerus hingga ditiupnya ruh dalam fase terakhir mudghah, kemudian terus berkembang hingga kelahirannya. 2. Ada pembentukan janin. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa penciptaan berbeda dengan pembentukan, antara lain firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Dalam ayat tersebut jelas bahwa penciptaan berbeda dengan pembentukan, dan penciptaan terjadi lebih dahulu, baru kemudian disusul pembentukan. Hal itu ditunjukkan oleh penggunaan kata sambung tuma. Begitu juga firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 24, dalam kenyataannya tidak semua manusia dilahirkan oleh ibu dalam keadaan normal. Tidak sedikit manusia yang lahir dengan cacat bawaan. Dalam Al-Quran, keadaan sempurna atau tidak sempurnanya bertumbuhan janin dalam rahim ibu disebut dengan embrio yang sempurna penciptaannya, yang tidak sempurna penciptaan. 3. Ada waktu peniupan ruh. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa ruh tidak ditiupkan hingga setelah fase mudghah. Hal itu setelah melalui fase 4 bulan kehamilan. Kemudian di antara ulama ada yang berpendapat bahwa ruh ditiupkan setelah sempurna 4 bulan, yaitu setelah 20 hari. Mereka mendasarkan pendapatnya pada
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai riwayat Ibnu Abbas dan Said bin Musayyab. Ahmad mengatakan bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin waktu 4 bulan 10 hari. Maksudnya setelah 130 hari. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Lalu ada dua pasca Natal. A. Fase tuful awal atau kanak-kanak awal, usia 0-7 tahun. Fase ini sendiri dari fase asobi. Fase menyusui anak usia 0-2 tahun. Fase tufula, fase awal atau kanak-kanak yakni usia 2-7 tahun. Fase tufula yakni fase akhir kanak-kanak yakni 7-4 tahun. Dalam tafsir Marahik diterangkan bahwa hikmah menyusui ialah agar kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Lalu B. Fase pratamzi, anak-anak umur 2-7 tahun. Fase ini diambil dari rentang usia yang disebutkan Nabi bahwa ajarlah anakmu untuk menjalankan sholat pada usia 7 tahun. Oleh karena itu, fase ini bisa disebutkan juga dengan tahun sekolah, di mana anak mulai belajar mandiri dan menjaga diri mereka sendiri. C. Fase tufula akhir atau kanak-kanak akhir usia 7-14 tahun. Fase ini lazim disebut sebagai masa sekolah anak sudah mempunyai kemampuan untuk berpikir, untuk belajar menulis, membaca, dan berhitung. Jean Piaget menyebutkan masa ini dengan fase dengan kooperasi konkret 7-11 tahun dan operasi formal 11-15 tahun. Fase tamyiz atau mampu membedakan 7-10 tahun. Secara istilah, tamyiz adalah kekuatan daya pikir yang dengannya anak mampu menemukan dan menerapkan beberapa makna. Fase tamyiz ini merupakan fase di mana seseorang dipersiapkan atau harus mempersiapkan dirinya melakukan peran sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang perlu memahami siapa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anak usia dini dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah asyahaf, as-sabi dan al-tilf. Satu, anak usia dini dengan istilah as-sabi dalam Al-Qur'an. Lalu dua, fase tifil usia 3-6. Baiklah, saya akan melanjutkan. B. Perkembangan fisik dan motorik dalam Islam. Potensi pembelajaran pada manusia dalam Al-Quran surat An-An'am ayat 78 meliputi aspek fisik dan pendengaran dan penglihatan serta bunyi atau suara. Dengan indera pendengaran dan melihara komunikasi antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Kondisi umum jasmani dan tonus atau tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran. Organ-organ tubuh dan sendi akan dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah dapat menurunkan kualitas tanah cipta kognitif. Proses perkembangan meliputi 1. Perkembangan motor, 2. Perkembangan kognitif, 3. Perkembangan sosial dan moral. C. Perkembangan kognitif dan bahasa dalam Islam. 1. Perkembangan kognitif. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 kata perintah bacalah ini tidak mengandung objek dari pemerintah itu sendiri, sehingga perintah bersifat umum. Maka maksud dari ayat tersebut, manusia diharuskan membaca apapun yang kita bisa baca. 2. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dalam Al-Quran dan hadis sudah diketahui pada ayat di atas bahwa nabi pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam telah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memberikan dan menyebutkan seluruh nama-nama. Dan secara fitrah bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan gagasan, ide serta pemikiran yang ada pada dirinya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan hikmah dari azan adalah agar ucapan pertama atau bahasa yang pertama yang masuk ke dalam telinga adalah kata-kata yang mengungkapkan sifat-sifat kebesaran Allah, keagungan dan syahadat yang menjadi syarat sah masuk Islam.
Dalam hadis, Rasulullah SAW mengajarkan kalimat tauhid kepada anak. Ibu Abbas menyatakan bahwanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berilah pembukaan kepada anakmu dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mati." Di perkembangan agama dan moral dalam Islam, di sini Allah memperingatkan manusia untuk melindungi diri dari keluarganya dari siksa api neraka. Di sini juga tersirat bahwa anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada orang tuanya. Keluarga adalah kelompok orang-orang diperselutukan oleh ikatan perkawinan darah atau adopsi. Di Islam itu keluarga juga bisa dikatakan orang-orang yang hidup bersama dalam suatu rumah dan membentuk suatu rumah tangga yang merupakan satu kesatuan dan saling berinteraksi dan berkomunikasi, mempertahankan kebudayaan bersama yang berasal dari lingkungan sekitar atau menciptakan kebudayaan sendiri. Penerapan pendidikan Islam hanya bisa terlaksanakan dalam rumah tangga Islami. Rumah tangga Islami memiliki karakter sebagai berikut. 1. Di dalamnya ditegakkan adab-adab Islami yang menyangkut individu maupun seluruh anggota keluarga. 2. Berdirinya atas landasan ibadah. 3. Dapat menjadi teladan dan dambaan masyarakat dan umat. 4. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana surga di dalamnya atau disebut juga sifat-sifat pemahaman anak usia taman kanak-kanak terhadap nilai-nilai keagamaan pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar, di antaranya 1. Unreflektif atau pemahaman dan kemampuan anak dalam mempelajari nilai-nilai agama. 2. Egosentris dalam mempelajari nilai-nilai agama. Anak usia dini terkadang belum mampu bersikap dan bertindak konsisten. 3. Misunderstand. Anak akan mengalami salah pengertian dalam memahami suatu ajaran agama yang banyak bersifat abstrak. 3. Feberalis dan ritualis. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan nilai-nilai agama. Secara umum, tujuan pengembangan nilai agama pada diri anak adalah meletakkan dasar-dasar keimanan dengan pola takwa kepadanya dan keindahan akhlak, cakap, kepercayaan diri sendiri, serta memiliki kesiapan untuk hidup di masyarakat. Adapun tujuan khusus perkembangan nilai agama pada anak-anak prasekolah yaitu 1. Pengembangan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan. B. Membiasakan anak-anak agar melakukan ibadah kepada Tuhan. C. Membiasakan agar perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama. D. Membantu anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan. E. Perkembangan sosial emosional dalam Islam. Dalam Al-Quran dan hadis menjabarkan bagaimana seseorang membentuk sikap dan emosi yang baik saat bersosialisasi dengan menyatakan serta lingkungannya, di mana membahas bagaimana saling tolong-menolong, sikap tentang damai, tidak terburu-buru, menjauhkan amarah, penyayang, dan sikap yang memiliki rasa malu toleransi, menjauhkan dari kemurungan, berbuat kebijakan, sikap yang ramah, tidak kasar, pemaaf, suka berbagi, sabar. Diajarkan pula bagaimana sikap dalam makan, dan lain sebagainya. Dilihat banyaknya penjabaran di Al-Quran dan hadis terhadap tentang perkembangan sosial dan emosi, maka dapat dilakukan bahwa manusia harus memiliki sikap sosial yang baik pada sesama, yaitu masyarakat dan lingkungannya, serta memiliki emosi yang baik yang mencerminkan sebagai orang muslim. Selanjutnya, untuk membangun kecerdasan emosional peserta didik melalui pembelajaran pendidikan agama Islam, maka yang dibutuhkan pertama yaitu adalah pengetahuan tentang kebutuhan atau paling utama yaitu keimanan. Karena sebagai dijelaskan di atas, inti manusia dalam konteks ini peserta didik dalam imannya. Jika imannya baik, maka ia akan memiliki kesadaran untuk berakhlak terpuji, seperti sabar, menolong sesama, rendah hati, dan sebagainya. Pada dasarnya, pendidikan agama adalah bukan hanya sebatas pendidikan normatif saja, melainkan mengerjakan tentang pendidikan sosial manusia dalam makhluk hidup sosial. Sebagai makhluk individu, peserta didik membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat, dan sebagainya. Kemudian keinginan mewujudkan lingkungan yang seperti itu dibutuhkan, membina masyarakat yang
pendidikan, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, manusia tidak hanya dituntut memiliki kesalehan spiritual, tidak hanya mengedepankan ibadah vertikal, melainkan juga mengaplikasikan muamalah dengan berhubungan dengan manusia secara baik. Bahkan semua ibadah yang berbentuk ritual kepada Allah mempunyai efek kepada kehidupan sosial manusia, seperti sholat yang benar dan sesuai dengan kaidahnya akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Zakat dan infak memberi motivasi dan mengajarkan umatnya untuk saling memberi, sebagai dalam video tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Saya Jenny Sapitri, perwakilan dari kelompok 4. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.